Shalom saudara dalam Tuhan. Di video berikut ada videonya Babe Haikal dan Ustadz Ahmad Kainama. Mereka lagi-lagi ngarang bebas tentang Kristen dan Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kekacauan dan penyesatan besar-besaran terjadi. Dan saudara dalam Tuhan, mari kita memulai dari videonya Babe Haikal. Dan jangan lupa tekan tombol like serta share video ini. Berikut videonya. Kagak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ini bukan menjelek-jelekan agama orang. Justru ini menjelaskan agama orang. Justru ini menjelaskan. Hati, jangan pakai pelintir. Nabi Isa itu diangkat sebagai Tuhan dalam Konsili Nisea, di mana hadir di sana Paulus, hadir Konstantinus, raja yang pada waktu itu berkuasa. Begitu, sebelum tahun 325 nggak ada yang mengatakan itu. Begitu cerita sejarah agama Nasrani. Begitu, itu pendapat dari siapa? Pendapat dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Silahkan catat, silahkan diskusi yang baik begitu ya. Jangan. Ini lebih parah lagi salahnya. Konsili Nicea terjadi pada tahun 325 Masehi, sementara Rasul Paulus hidup pada abad pertama. Bagaimana mungkin Rasul Paulus bisa hadir di Konsili Nicea? Apa mungkin Rasul Paulus yang diserupakan? Lalu Babe Haikal katakan itu adalah pendapat dari agama Kristen. Sejak kapan orang Kristen berpendapat demikian, Babe? Jangan ngarang dong. Mungkin karena Babe Haikal sering bergaul dengan bangkai, jadi pola pikirnya jadi nyambung. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya? Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang. Loh, kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya, saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya? Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti Revelation, pewahyuan ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.
Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan dan juga Ustadz Ahmad Kainama di video tadi. Di video pertama ada videonya Babe Haikal Hasan yang mengatakan bahwa Paulus masih hidup di tahun 325 Masehi. Padahal Paulus itu sejaman dengan muridnya Tuhan Yesus, artinya hidup di abad pertama. Tidak mungkin hidup di abad ketiga, saudaraku dalam Tuhan, ya. Dan itu merupakan pembohongan dan penyesatan yang paling besar, saudaraku dalam Tuhan. Ya, dia tidak sadar bahwa dia sudah membohongi dan menyesatkan pendengarnya sendiri. Karena bukan orang Kristen yang dia bohongi, karena orang Kristen pasti tahu sejarah daripada kehidupan Paulus, ya. Semua orang Kristen tahu bahwa Paulus itu sejaman dengan muridnya Tuhan Yesus, bukan di tahun atau tidak hidup di tahun 325 Masehi, ya. Paulus mungkin sudah menjadi tulang belulang, saudara dalam Tuhan, ya. Nah, di video kedua tadi ada videonya Ustadz Ahmad Kainama yang menjelaskan bagaimana meninggalnya Rasul Yohanes. Dia mengatakan bahwa dia ditarik di atas batu, dia tidak meninggal, dia dicabi oleh 2 kuda juga tidak meninggal, dia digoleng dan dia disalib dan juga tidak meninggal. Nah, saudara dalam Tuhan, ini pun pembohongan dan penyesatan besar juga. Karena apa yang dia katakan tidak tertulis dalam Alkitab. Ya, memang Yohanes Pembaptis itu ya pernah mengalami ancaman maut, ya, di mana dia digoreng di atas minyak yang mendidih. Tetapi karena Tuhan masih memakai dia tidak sampai meninggal dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmoslah dia mengakhiri kehidupannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama tadi tidak benar juga, tidak tercatat di dalam Alkitab, dan itu merupakan pernyataan yang sungguh disayangkan sekali, ya. Semoga pendengar setia mereka tidak langsung percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Sekali lagi, kalau orang Kristen mendengar ini sih mereka pastinya tidak percaya, karena orang Kristen tahu sejarah baik Paulus maupun Yohanes. Tetapi kasihan dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengerti tentang sejarah Alkitab, ya, tentang sejarah kehidupan Rasul Paulus dan juga Rasul Yohanes, dan bisa saja mereka termakan omongan saudara orang Tuhan. Bisa saja mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh kedua orang ini. Tapi ya, dengan adanya video ini semoga mereka tidak langsung percaya begitu saja, ya, karena apa yang dikatakan oleh Haikal Hasan bahwa Paulus masih hidup di tahun 325 Masehi, dan juga Kainama mengatakan bahwa cara meninggalnya Yohanes itu mengalami berbagai kengerian sampai disalib. Itu semua tidak benar. Rasul Yohanes tidak pernah mengalami hukuman salib, ya, tidak pernah ditarik di atas batu, ya, tidak pernah dicabi oleh 2 kuda, ya. Yang benarnya ya pernah digoreng, ya, digoreng di atas kuali yang mendidih. Tapi di situ pun dia tidak sampai meninggal, saudara dalam Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara melihat pernyataan kedua orang tadi? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang mengedukasi, yang memberkati, dan juga yang memuliakan Tuhan. Dan saudara Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.